pemirsa, saya Kalisa Putri Helena dan rekan Saya Kayla Nurin Lovina, hadir untuk menyampaikan informasi mitigasi bencana gempa bumi. Indonesia merupakan negara yang rawan akan terjadinya gempa bumi karena lokasinya yang berada di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat wajib memahami pengertian, jenis, serta langkah mitigasi bencananya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana gempa bumi. Gempa bumi merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan adanya patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, pemirsa, berdasarkan penyebabnya, jenis gempa bumi itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Contohnya seperti letusan Gunung Krakatau dan Gunung Agung. Selanjutnya ada gempa tektonik, yaitu gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng bumi. Nah, jenis gempa ini itu paling sering terjadi dan dampaknya cukup besar, seperti gempa di Palu pada tahun 2018 dan gempa di Lombok pada tahun 2018. Selanjutnya ada gempa runtuhan atau terban, yaitu gempa yang terjadi akibat longsor, runtuhnya gua, dan aktivitas pertambangan. Nah, jenis gempa ini hanya berdampak pada wilayah sempit. Selanjutnya ada gempa buatan, yaitu gempa yang terjadi akibat aktivitas manusia, seperti ledakan dinamit dan uji coba nuklir. Nah, dari perbedaan penyebab-penyebab jenis gempa bumi ini menunjukkan bahwa setiap jenisnya gempa bumi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda-beda. Selain memahami pengertian dan dampak bencana gempa bumi, perlu kita sebagai masyarakat memahami langkah mitigasinya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, kita akan menuju ke reporter kami di lapangan. Baik, selamat siang pemirsa. Pada segmen kali ini, kita akan memberikan informasi mengenai langkah-langkah mitigasi bencana gempa bumi bersama saya, Salsabila Nadifa Acilah. Mitigasi gempa bumi dilakukan untuk mengurangi risiko korban jiwa dan juga kerusakan akibat bencana gempa bumi. Upaya mitigasi gempa bumi dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah gempa bumi terjadi. Sebelum gempa terjadi, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah mitigasi, seperti mendirikan bangunan tahan gempa, menempatkan perabotan dengan aman, mengenali jalur evakuasi, serta menyiapkan tas siaga bencana. Lalu, ketika gempa terjadi, masyarakat harus tetap tenang, menghindari barang-barang yang berpotensi akan roboh, dan juga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih terbuka apabila memungkinkan. Lalu yang terakhir, setelah gempa itu berhenti, masyarakat juga perlu memantau informasi lebih lanjut dari BMKG untuk mengantisipasi adanya gempa susulan maupun tsunami. Berikut ini akan ada gambaran lebih lanjut mengenai langkah-langkah mitigasi gempa bumi yang tepat. Kalau ada gempa, kita harus apa? Jangan panik, pelajari dan praktikkan teknik berlindung. Saat gempa, ingat 3 hal ini ya. Drop, cover, hold on. Bisa pakai tas atau benda lainnya untuk melindungi kepala dan juga leher. Evakuasi diri ke ruang terbuka. Jaga jarak dari material yang mudah rusak atau roboh. Setelah gempa, tetap berada di ruang terbuka. Jauhi pantai untuk menghindari potensi tsunami. Jangan lupa untuk tetap update informasi dari sosial media atau informasi resmi dari BMKG. Siap siaga hadapi gempa. Selain mitigasi, gempa bumi juga menimbulkan berbagai dampak dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Untuk mengetahui dampaknya lebih lanjut, berikut laporan dari reporter kami. Baik, selamat siang pemirsa. Pada segmen kali ini, kita akan memberikan informasi terkait dampak dari bencana gempa bumi bersama saya, Izan Abdullah Hussein.
Gempa bumi memberikan dampak besar terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek lingkungan, gempa bumi dapat menyebabkan perubahan bentuk lahan, retakan tanah, longsor, kerusakan ekosistem, hingga tsunami. Kerusakan infrastruktur seperti pipa, minyak, dan tangki air juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam aspek sosial, gempa bumi dapat merusak fasilitas umum, memisahkan anggota keluarga, menimbulkan trauma psikologis, serta meningkatkan risiko penyakit di pengungsian. Sementara itu, dalam aspek ekonomi, gempa bumi dapat melumpuhkan aktivitas bisnis, menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, merusak infrastruktur, dan meningkatkan beban pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi. Karena itu, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana sangat penting dilakukan untuk mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian. Sekian untuk berita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.